Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS kelas 9. Pada hari ini kita akan masuk ke bab 3 yang membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas perdagangan internasional. Mari kita simak materi berikut ini. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Apa yang menyebabkan potensi sumber daya alam setiap negara berbeda? Sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama disebabkan faktor luas daerah. Yang kedua disebabkan perbedaan iklim di setiap negara. Yang ketiga disebabkan keadaan letak astronomis dan geografis setiap negara. Yang keempat disebabkan suhu dan musim yang berbeda-beda dan keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri, dan tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, sekalipun itu negara superpower seperti Amerika Serikat. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena pasti ada beberapa barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan di negaranya. Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga Amerika membeli minyak dari Timur Tengah. Sebaliknya, Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lain dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan impor? Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Sedangkan pelaku ekspor disebut eksportir. Kegiatan impor adalah membeli barang atau jasa dari negara lain, sedangkan pelaku impor disebut importir. Di dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Dan secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara yang disebut perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Adakah perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Mari kita simak berikut ini. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional terletak pada beberapa aspek. Yang pertama,
pada aspek jangkauan wilayahnya. Perdagangan dalam negeri, kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional jangkauan wilayahnya adalah antar negara. Yang kedua, dilihat dari sistem distribusinya, pembeli dan penjual cenderung bertemu dan berinteraksi. Sedangkan perdagangan luar negeri, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga, dilihat dari cara pembayarannya. Perdagangan di dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dilihat dari aspek pajak. Perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, sedangkan perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Yang selanjutnya, aspek yang kelima adalah biaya. Perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya lebih murah, sedangkan perdagangan internasional biaya angkut lebih mahal. Aspek selanjutnya adalah dilihat dari segi kualitas. Perdagangan di dalam negeri, kualitas barang bervariasi, sedangkan untuk perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar nasional. Dan yang terakhir, dilihat dari aspek peraturan yang berlaku. Perdagangan di dalam negeri, peraturan perundang-undangannya sama. Sedangkan untuk perdagangan internasional, peraturan perundang-undangannya berbeda atau menggunakan hukum internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Namun ada beberapa faktor yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, faktor penguasaan ilmu dan teknologi. Yang kedua, disebabkan karena faktor perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia dan kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penguasaan ilmu dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, lebih bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama. Hal ini menyebabkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Setiap negara mempunyai keunggulan absolut, yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Selanjutnya yang ketiga adalah
perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan dari sumber daya manusianya. Selanjutnya yang keempat adalah kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Kelebihan produk suatu negara ini disebut surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara disebut defisit. Adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara yang lain. Sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Tapi di dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, perdagangan mempunyai manfaat yang diperoleh, yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan, baik secara bilateral maupun multilateral. Kemudian manfaat yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh negaranya. Manfaat yang ketiga adalah mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan dapat terpenuhi. Kemudian, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut keamanan suatu negara. Kemudian yang kedua, perbedaan mata uang, adanya penetapan tarif dan pembatasan impor. Selanjutnya adalah adanya kuota dan adanya peraturan anti-dumping dan lain-lain. Ada beberapa kebijakan pemerintah di dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah proteksi, yaitu kebijakan pemerintah untuk melindungi produk di dalam negeri. Yang kedua adalah kuota, yaitu kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang ketiga adalah tarif, yaitu kebijakan pemerintah untuk menetapkan pajak atas barang ekspor dan impor. Dan yang terakhir adalah politik dumping, yaitu kebijakan pemerintah untuk menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa negara. Baiklah anak-anak semuanya, barangkali hanya itu yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.